Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Facebook. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya, sama yang pembukaan ya. Hari ini yang akan saya bahas, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Mega Gigi Sabrina. Saya pegiat bebenah rumah total dan sekaligus founder dan mentor kelas bebenah rumah total. Hari ini saya akan membahas tentang kok susah ya mengendalikan emosi gitu. Ini karena banyaknya ibu-ibu gitu ya yang merasa, atau banyaknya pertanyaan lah ya. Kadang mereka pun ketika saya sharing di grup ataupun di channel gitu ya, mereka akan ngomong, "Mbak, saya tuh sering marah-marah gitu, yang kayaknya marahnya itu sangat tidak bisa dikendalikan gitu." Jadi ada orang yang marah gitu ya, benar-benar marah, dan marahnya itu dari hati gitu. Dia tahu sebenarnya aku nggak boleh kayak gini, tapi tetap aja dia marah gitu. Kalau jenengan pernah mengalami atau mungkin saat ini merasa gitu ya, kenapa ketika bertemu orang lain, ketemu dengan teman, itu bersikap baik, kemudian halus gitu ya, ngomongnya pun begitu enak didengar gitu. Tapi kenapa ketika di rumah anak salah sedikit kena bentak, suami juga gitu, suami apa sedikit kita sudah marah. Padahal Anda sudah banyak belajar mengenai parenting ya, entah itu parenting keluarga, parenting anak gitu. Tapi tetap saja ada suatu waktu ya, suatu keadaan, kenapa ya kok saya marahnya masih meledak-ledak. Padahal marah yang meledak-ledak itu sangat nggak baik gitu, nggak baik buat diri sendiri, buat suami apalagi ya, dan buat anak, terutama buat anak sih. Karena anak ini ya, ketika Anda menyakiti dan itu sering, dia akan punya pengalaman yang atau membekas yang dinamakan dengan inner child gitu. Pasti pernah mendengar dong. Atau jangan punya pengalaman dari orang tua gitu ya, dari pola pengasuhan yang sangat streng, yang sangat nggak nyaman diterima oleh anak gitu. Setiap orang ya, atau semua orang kan nggak ingin mengalami itu atau mempunyai pengalaman yang buruk atau nggak enak didengarkan, nggak enak dirasakan gitu. Nah, fokus kita untuk mengendalikan emosi. Emosi itu sebenarnya ada 3 ya, ada cinta, ada takut, ada marah. Nah, emosi itu apa sih sebenarnya ya, dalam KBBI, dalam Kamus Besar? Emosi adalah suatu keadaan, saya baca ya, mohon maaf. Emosi adalah suatu keadaan yang menyangkut perasaan yang dibangun menyangkut berbagai macam kegiatan dalam kehidupan dan orang sekitar gitu. Jadi intinya emosi adalah perasaan gitu ya,
suatu keadaan, kemudian membawa-bawa perasaan, dan itu berakibat atau berdampak pada lingkungan gitu. Nah, kemarahan ini biasanya muncul itu karena adanya suatu hal yang tidak kita inginkan, atau rencana-rencana yang Anda bangun itu nggak sesuai dengan atau tidak berjalan lancar. Itu biasanya kita akan marah gitu. Nah, fokus kita ada di situ ya, pada kata marah. Jadi emosi ini sebenarnya emosi ini perlu gitu. Emosi ini memang perlu, dan fokus kita pada kemarahan aja ya. Fokus kita, terus kita spesifikkan pada kemarahan, emosi yang mengarah ke marah gitu. Nah, kemudian tadi ya, memang yang namanya emosi atau kemarahan itu kalau sudah keluar ya, siapa sih bisa mengendalikan, ya kan? Kadang kita sudah nggak sadar gitu, marah ngomong sakar PDW atau mengeluarkan kata-kata kasar ya, semua kebun binatang keluar. Kemudian belum lagi kalau orang yang emosinya tinggi ya, tanpa sadar main tangan gitu. Itu terjadi gitu. Itu terjadi pada diri saya sendiri ya. Itu terjadi pada diri saya sendiri dulu sebelum saya bebenah rumah total ya. Jadi saya juga berpikir gitu, karena banyak belajar tentang bagaimana sih cara mendidik anak, kemudian cara memperbaiki hubungan dengan suami gitu ya. Tapi ternyata ketika ada hal yang di luar rencana dan itu membuat saya marah, ternyata marah itu benar-benar meledak-ledak dan akhirnya berimbas pada anak dan suami ya, pertengkaran ataupun anak menangis kayak gitu. Dan rasanya ke tubuh ya, ke badan ini pun nggak enak gitu, nggak enak. Pertanyaan selanjutnya ya, kalau tadi emosi itu muncul, kenapa ya? Karena banyaknya rencana yang Anda susun, tapi ternyata di luar rencana. Itu pertama. Kemudian itu dari dalam diri sendiri ya, inner, dari personal gitu. Kemudian yang kedua, emosi itu muncul itu biasanya dipengaruhi oleh orang lain gitu, dipengaruhi oleh orang lain. Nah, bagaimana sih cara? Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mengendalikan emosi ya. Cara mengendalikan emosi yang terbaik adalah kita memerlukan sebuah pola dan strategi, sebenarnya gitu ya. Karena kembali lagi bahwa suatu keadaan yang marah ya, kemarahan itu muncul karena kegiatan yang amburadul, atau mungkin ambil contoh lah ya, ambil contoh dari kehidupan sehari-hari aja. Misalkan gini, pernah nggak mengalami, kalau ibu pasti pernah ya, punya anak kecil gitu, kemudian rumah pasti berantakan, nggak mungkin enggak gitu, nggak mungkin enggak. Kemudian ketika suami pulang kerja, seringkali ya, ini bukan saya saja yang mengalami, tapi dari teman-teman saya ataupun banyak lah saya membaca, itu seorang suami memang menuntut istri untuk membereskan rumah gitu, intinya mengendalikan keadaan rumah. Permintaannya itu atau kalau misalkan ada suatu persyaratan, syarat bahagianya dia untuk sehat mental itu adalah pulang kerja, rumah beres, anak cantik ataupun ganteng, dan istri juga sudah cantik gitu. Ketika si istri diingatkan ya, mbak, rumahnya ini loh dibersihkan gitu, biasanya istri tersinggung nggak? Pasti tersinggung. Tapi pada saat itu dia masih ada yang mungkin langsung marah gitu ya, ada yang langsung marah, tapi ada yang masih berpikir, diiyakan dulu. Oke, nggak siap gitu, bilang siap, tapi sebenarnya dia mikir, aku bisa nggak ya gitu untuk memenuhi permintaan si suami. Nah, ternyata permintaan dari suami ini itu sangat berat dilakukan. Kenapa? Karena memang namanya anak gitu ya, namanya anak pasti bermain dan membuat kotor. Nah, pada saat itu ketika anak bermain, karena tadi sudah ada perintah gitu ya, sudah ada perintah yang masuk, artinya kita harus memberi suatu respon gitu ya, tubuh kita merespon bahwa ada perintah yang masuk tadi. Akhirnya ketika melihat anak bermain, marah gitu, marahnya ngomong sudah nggak enak, padahal si anak ini ya bermain ya biasa kayak biasanya, tapi si ibu ini sudah emosional karena ada kata-kata dari suami yang nggak enak gitu. Nah, permasalahannya ada di situ. Nah, bagaimana gitu kan, bagaimana cara ya biar si ibu ini tidak emosi gitu. Nah, kalau kemarin ya sudah kita bahas di pertemuan kemarin tanggal 5 itu, saya akan mengabaikan masalah rumah ya, masalah rumah, karena memang sebenarnya memerlukan pola ya. Saya tadi kan sudah bilang, untuk mengendalikan emosi kita itu memerlukan sebuah pola dan strategi untuk mengendalikan suatu keadaan gitu
ya, untuk mengendalikan suatu keadaan agar keadaan ini tidak amburadul atau tidak akan berjalan atau biar berjalan sesuai rencana gitu aja lah. Nah, berarti yang harus dilakukan apa gitu. Nah, daripada kita mengendalikan emosi yang nggak jelas ya nggak jelas, karena emosi itu nggak bisa dilihat, tapi kalau keadaan apalagi rumah itu bisa dikendalikan. Nah, saya akan mengabaikan kegiatan bukan kegiatan tapi keadaan rumah. Saya anggap rumah sudah beres ya teman-teman, sudah beres. Bagi teman-teman yang ketinggalan materi untuk membereskan rumah, itu bisa mendengarkan materi yang kemarin. Nah, ketika rumah sudah beres dan nggak kembali berantakan, itu nanti anak ya, ketika anak bermain, fokus kita hanya pada mainan anak gitu, sehingga kita bisa merencanakan atau membuat planning untuk kegiatan-kegiatan lain yang akan insya Allah berjalan sesuai rencana ya. Intinya adalah kita bikin manajemen waktu gitu. Jadi untuk biar emosi terkendali, kita perlu membuat manajemen waktu. Nah, dalam manajemen waktu ini itu juga perlu dipertimbangkan banyak hal gitu. Kita perlu mempertimbangkan banyak hal, bukan hanya fokus pada bermainnya anak, karena ya tadi masalah utamanya adalah bermain, anak yang bermain gitu ya, sehingga kita emosi. Tapi kita juga perlu berpikir bagaimana dari bangun tidur sampai tidur lagi itu tidak ada suatu yang miss atau sesuatu yang membuat kita nggak sesuai rencana gitu. Nah, pertimbangannya apa? Biar semuanya bahagia, biar berjalan dengan baik gitu. Nah, yang pertama untuk manajemen waktu ya, usahakan agar tubuh kita itu nggak capek di pagi hari, tidak capek di pagi hari. Jadi pilihlah menu untuk ibu-ibu nih ya, pilihlah menu di pagi hari itu yang ringan dan cepat gitu. Misalkan milih yang sambelan aja gitu. Kemudian ada yang misalkan sayur kemarin kan ada tuh, biasanya ibu-ibu itu masih ada gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan strategi juga bahwa saya mau hari ini ada kegiatan, misalkan ada kegiatan tambahan. Oke, jadi hari ini saya mau masak soto, dan besok saya sudah nggak masak di pagi hari. Itu bisa. Nah, itu adalah namanya strategi ya teman-teman. Itu adalah strategi biar berjalan lancar kegiatan di hari ini gitu. Oke, yang pertama tadi sudah masak, memilih masakan yang ringan. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah menentukan bangunnya anak sekolah gitu, menentukan bangunnya anak sekolah apabila mereka sudah waktunya sekolah. Nah, apabila putra putri jenengan belum sekolah, dipastikan aja punya sarapan untuk mereka. Jadi ketika bangun tidur, Anda sudah mempersiapkan masakan. Karena begini, salah satu hal yang bikin ibu-ibu marah, biasanya anak nggak doyan makan, ya kan, nggak doyan makan dan kayak stres gitu. Sebenarnya bukan marah, tapi lebih ke arah takut. Takut apabila anaknya sakit, takut apabila anaknya ini kekurangan gizi gitu ya. Nah, oleh karena itu harus diperhitungkan yang itu tadi sampai ke nilai gizinya. Ketika anak sudah bangun ya, biasanya maksimal, ini yang saya baca ya, dari yang saya baca maksimal itu sarapan 1 jam setelah anak bangun gitu. Nah, biar anak ini doyan makan, seger badannya, kalau kata orang Jawa itu dimandiin dulu gitu. Ayo mandi dulu, kemudian habis itu sarapan kenyang. Nah, insya Allah anak akan enak makan gitu loh. Maksudnya makannya pun enak, jadi nggak perlu kita teriak-teriak karena sudah dibantu dengan segarnya badan itu tadi kan. Karena ibu ini biasanya mengabaikan gitu kan, nanti aja gitu, nanti aja. Padahal sebenarnya kata nanti aja itu yang menyebabkan anak nggak doyan makan. Dan ketika anak nggak doyan makan, ibunya lagi stres lagi, akhirnya marah-marah lagi, anak dipaksa makan gitu. Nah, kemudian ya, pemilihan menu memang menjadi salah satu hal yang bagus lah. Pokoknya harus diperhitungkan tadi. Nah, sudah ya, saya anggap anak ini sudah selesai, sudah makan. Kemudian kegiatan ibu rumah tangga apa sih yang biasanya bikin marah-marah lagi selain anak? Nah, kalau ibu wanita karir ya, wanita karir itu kan ngomongnya enak gitu. Maksudnya enak itu karena waktunya gitu. Waktu dia di rumah, waktu dia ngurus anak atau membersamai anak itu kan pada jam-jam tertentu atau pada saat dia di rumah saja gitu. Nah, kita mengabaikan itu dulu. Kalau ibu yang ada di dalam rumah, kerjaannya di rumah itu biasanya online shop ya, online shop atau pegang HP. Pernah nggak ibu-ibu yang online shop itu biasanya mendapat teguran entah dari suami, entah dari mertua, dari tetangga, wah ini penggalannya HP antok gitu ya. Padahal si ibu ini sedang mencari atau sedang membantu keluarga atau healing ya, menjadi bagian healing. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi gitu. Yang
perlu diperhatikan dalam hal ini ya, dalam online shop, dalam hal online shop ini tadi adalah memastikan bahwa anak sudah kenyang, kemudian dia siap bermain ya, siap bermain, artinya bisa kita tinggal untuk pegang HP, tapi tetap dalam pengawasan. Nah, ada salah satu tips biar anak itu nggak meminta HP ketika kita bermain ya, ketika kita bermain HP. Nggak apa-apa ya, saya bilangnya bermain, padahal itu adalah online shop misalkan gitu. Nah, tipsnya adalah beri anak HP sebentar. Ini biasanya untuk anak yang umur 3-4 tahun ya teman-teman, untuk 3-4 tahun. Kalau anaknya masih umur 1-2 tahun ya, usahakan jangan diberi HP dulu gitu. 3-4 tahun ini pun minim waktunya ya, tolong dikasih waktu atau di alarm ketika memberikan HP ke anak. Nah, itu 10 menit aja atau maksimal 15 menit. Setiap dia pegang HP itu harus di sounding atau dikasih tahu bahwa nanti setelah adik mainan HP, mama mau kerja dulu ya gitu. Nanti adik mainan ada di sebelah mama, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan meminimalisir emosi atau kemarahan. Biasanya yang ibu ini sudah pusing duluan ketika mendapat chat dari customer, kemudian harus nyari barang, tapi anak ini loh kok masih rewel aja gitu. Nanti lama-lama yang kena dampak itu adalah anak, padahal dalihnya ya dengan dalih mencari uang. Ini kan berbahaya. Jadi bagaimana biar suatu kegiatan yang dibangun dan kehidupan orang di sekitarnya itu tetap berjalan dengan harmonis begitu. Nah, tadi sudah ya, setelah online shop selesai dan dikasih waktu ya teman-teman, waktunya ini bisa menyesuaikan dengan pulang sekolahnya anak ya, mungkin anak Anda TK atau anak Anda SD, atau kegiatan si kecil yang sedang bermain di sebelah Anda tadi, itu biasanya 1 jam itu sudah maksimal dia fokus ke bermainnya. Nah, jadi memaklumi atau mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan anak itu sangat perlu juga untuk mengendalikan emosi biar kita nggak marah. Oh iya, memang anak saya atau anak kecil itu fokusnya hanya sekian menit. Jadi apa sih yang akan saya lakukan dalam waktu sekian menit ini gitu. Misalkan 1 jam, itu harus benar-benar fokus untuk misalkan sedang upload barang, sedang menulis, atau Anda sedang mencari supplier misalkan gitu ya. Ya pokoknya bagaimana Anda itu memaksimalkan waktu sekian. Setelah itu silakan HP ditaruh dan fokus lagi ke anak. Anak ini biasanya sudah masuk ke makan selanjutnya gitu ya, ngemil. Biasanya kan ada buah, kemudian ada masih minta susu gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya setelah ini, tadi saya menyebutkan di awal banget itu tadi ada makan yang ringan, kemudian untuk makan siang gitu. Persiapan makan siang ini silakan dilakukan pada saat atau jam 11-an gitu ya, jam 11 atau setengah 12, atau pada saat ada anak Anda mau pulang sekolah gitu ya. Anak Anda mau pulang sekolah misalkan jam setengah 2, misalkan pulangnya jam segitu. Ya, itu dimanfaatkan 1 jam sebelum kepulangan si kecil ya, itu untuk masak yang berat gitu, untuk masak yang berat. Nah, selanjutnya ini sudah ya, berarti kita sudah selesai di tahap anak yang kecil, kemudian anak yang SD gitu, yang mau pulang tadi silakan diperhitungkan dan di-manage dengan baik waktunya agar Anda bisa healing, kemudian makannya anak itu tetap teratur dan juga setelah makannya teratur dan bergizi begitu. Nanti kita akan membahas tentang menu juga ya, menu untuk gimana sih biar ibu ini emosinya tetap terjaga tapi tetap bisa memberi asupan gizi yang baik. Tapi sebelum itu ya, sebelum kesana saya lanjutkan dulu setelah masak ya, setelah tadi masak untuk makan siang atau yang berat ya, biasanya berat saya tuh kadang masak 3 kali dalam sehari karena repotnya si ayah ya, orangnya ribet dan saya menerima itu. Siang itu saya masak untuk makan siang, kemudian nanti sore atau malam itu kalau saya nggak males itu biasanya saya masih masak atau beli saja gitu. Itu biasanya solusi terbaiknya itu aja, masak ya, ibu-ibu masak. Jadi pengendalian emosi selanjutnya adalah memanage masak itu tadi. Kemudian yang selanjutnya bisa menghabiskan tenaga itu di agak sore hari itu sekitar agak sore ya, jam 3-an lah, jam 3 atau jam 4 itu silakan Anda mencuci baju. Tapi ini beresiko, biasanya ibu-ibu yang pegang HP di pagi hari itu akan mendapat sama mertua atau sama orang tuh, kok kamu HP-an padahal belum nyuci baju, kamu belum masak gitu. Itu tolong ditahan dulu, telinganya ditahan dulu. Yang penting Anda dan keluarga Anda itu sehat, bahagia, kerjaan rumah selesai pada waktunya. Nah, ingat-ingat pada waktunya, karena di awal tadi saya
maksimal. Kalau ngomongin suami saya itu sore banget karena dia males ya, pulang sore jam 5 itu kadang dia masih saya minta untuk duduk dulu karena anak-anak ini yang sangat sulit dikendalikan, atau ayo mandi itu kadang nanti, sehingga karena suami sudah paham dengan keadaan anak-anak, akhirnya pulangnya itu sore setengah 6 bahkan jam 6 itu untuk jaga nih teman-teman, jaga nih biar si anak-anak ini selesai mandi gitu. Nggak perlu ditiru ini. Nah, untuk ibu-ibu yang suaminya pulang jam 5 sore ya, tadi setelah Anda mencucinya sekitar jam 3 atau jam 4 itu mencuci ya. Lanjut ke jam mandi anak ya. Jam mandi anak itu kalau bisa memang dikasih jam biar mereka disiplin, kemudian Anda pun bisa ngomong ke anak-anak, ini sudah jam 5 kak, ini sudah jam 5 adik, ayo sekarang kita mandi. Kalau anak sudah dibiasakan begitu, biasanya akan nurut gitu loh. Siap gitu loh, tahu waktu. Nah, setelah mandi ya, setelah anak-anak ini mandi, kemudian silahkan melihat keadaan rumah. Mungkin mandi tadi bisa setengah 5 gitu ya, setengah 5 atau jam 4 gitu ya, mandi. Kemudian baru Anda melihat keadaan rumah. Anak-anak disuruh membereskan rumah. Kenapa kok anak-anak gitu ya, karena yang mengotori tadi memang anak gitu. Sedangkan tugas kita sudah selesai karena dari bahasan kemarin itu kan rumah sudah beres ya, jadi tugas kita intinya sudah selesai. Dan pada saat itu kita sudah sebenarnya nggak ngapa-ngapain, tinggal anak-anak yang harus membereskan mainannya sendiri gitu. Dikasih tahu juga, disonding gitu ya, nanti jam 5 ayah itu pulang, jadi kalian segera membereskan mainannya gitu, segera membereskan mainan. Kemudian bisalah sedikit dirayu kalau memang anak-anak ini susah gitu ya, susah untuk mah nanti dulu, mah aku masih mau main misalkan gitu. Itu pasti biasanya anak-anak kayak gitu. Nah itu dikasih tahu, dek, kak, dibereskan sebentar aja, nanti nunggu ayah pulang ya. Setelah ayah pulang, biar ayah ini nggak marah sebentar. Setelah itu barulah kalian kalau mau main lagi, atau istilahnya rumah mau diberantakin lagi, it's okay gitu ya, nggak apa-apa. Saudara-saudara, kan yang kita bicarakan intinya ada di sini ya kan. Intinya ketika suami pulang ya, tadi itu sudah pesan yang masuk ke dalam otak kita itu adalah suami pulang harus sudah beres ya, pesannya suami kan gitu. Jadi kita pun menyeting gitu loh, kita harus menyeting rumah, entah itu hanya 10 menit, entah itu hanya 15 menit atau setengah jam. Rumah itu diusahakan ketika suami pulang itu sudah beres gitu. Nanti ketika anak-anak mau bermain lagi, suruh izin ke ayahnya gitu. Aku boleh nggak ya, kakak boleh nggak ya mainan ini gitu. Boleh gitu, biasanya boleh. Karena yang paling penting orang laki-laki itu kan pulang kerja biasanya ruwet ya, pikirannya ruwet. Ya ini saya membaca atau dari yang saya tangkap, dari saya yang dengar ya, bahkan jadi Corbuzier pun ya, jadi Corbuzier yang biasanya itu pun membahas masalah pulang dari kerja gitu. Silahkan ditonton nanti di sana, jadi Corbuzier sama Reza Arab, mereka lagi ngomongin tentang rumah tangganya gitu ya. Syarat apa sih sebelum menikah? Salah satunya adalah saya mau ketika pulang kerja istri saya sudah cantik, rumah beres gitu. Itu dari Deddy Corbuzier. Maksud saya menyampaikan ini, ternyata ya hampir semua laki-laki ya dari mereka bercerita gitu, itu pesannya seperti itu. Ya memang karena di tempat kerja itu mereka ini curhat ya, jadi suami saya pun sudah curhat pulang, aku tuh capek banget di tempat kerja, itu sudah lusuh, sudah kuyuh, kenapa ketika pulang rumah harus berantakan gitu. Itu kan kasihan sama suami. Kemudian kita yang katanya super sibuk dari pagi sampai sore, kenapa kita nggak mencoba untuk menerima itu gitu loh. Permintaannya kan hanya itu gitu, jadi kenapa kita nggak berusaha memenuhi itu, walaupun hanya setengah jam, istilahnya gitu. Dari kepulangan ini tadi loh, ketika suami masuk dari pintu itu melihat matanya sudah bening gitu ya, itu perasaan dia itu sudah hilang, capeknya tuh katanya ya, ini kata suami saya, hilang gitu. Dan melihat anak itu kayak seneng gitu. Dan ketika anak-anak bermain ya, bermain lagi, dia sudah nggak marah gitu, karena paham, oh tadi sudah bersih kayak gitu. Mungkin ada suami yang ketika pulang kerja cuek bebek dengan keadaan rumah. Contohnya adalah adik saya sendiri. Halo Dewi. Ya itu nggak masalah gitu, nggak masalah juga, dan senang aja gitu ya. Mungkin kalau saya sendiri pun punya suami yang seperti itu, saya mikir bahwa ya happy aja gitu, ya terserah. Tapi itu tadi khusus untuk suami-suami yang memang permintaannya demikian gitu. Sudah beberapa masalah tentang emosi yang menyangkut ibu rumah tangga sudah kita bahas ya. Mungkin saat
saatnya saya membahas juga untuk ibu-ibu yang bekerja di luar rumah atau sebagai wanita karir gitu ya. Mereka kadang marah-marah gitu, marah-marah ke anak juga sih gitu, karena juga karena merasa kenapa rumah ini kotor tetap dengan mainan. Nah itu tipsnya untuk ibu-ibu atau wanita karir ya, silakan rumahnya dibereskan secara total gitu ya, secara total. Caranya adalah sudah ada di pertemuan kemarin, silakan dilihat lagi. Nanti dari sana Anda pulang kerja itu nggak terlalu capek dan silakan diluangkan waktu untuk berolahraga gitu ya, berolahraga, difreshkan pikirannya. Kemudian untuk kalau jenengan punya si baby, punya anak ya, silakan jangan pegang HP ya, jangan pegang HP dulu sebelum si anak ini tidur gitu, si anak ini tidur. Karena banyak sih cerita juga dari yang saya tahu bahwa ibu-ibu itu karena capek dengan urusan pekerjaan, akhirnya dia di rumah pun kayak balas dendam, yang awalnya nggak bisa pegang HP, kayak menghabiskan waktu untuk HP gitu. Padahal dia masih punya anak kecil gitu ya. Ya walaupun ada babysitter atau ada asisten rumah tangga, tapi kan sangat kasihan gitu kan sama si anak. Masa sih ketemu hanya berapa jam ya, dari mungkin dia bangun tidur, si kecil bangun tidur itu si ibunya sudah kerja gitu, kemudian ketika pulang pun sudah sore, masa sih masih pegang HP? Kok setega itu gitu, kok setega itu, walaupun istilahnya ada urusan pekerjaan ya, tapi kan ini di rumah gitu, di rumah. Jadi jenengan ya, Anda ini tolong memposisikan diri sebagai ibu dulu sebelum Anda harus bekerja lagi. Ya capek, enggak ya, memang capek kalau misalkan mau tidur gitu ya, maunya sih langsung tidur karena tadi sudah pegang HP gitu kan. Ya jangan, tetap aja itu adalah suatu resiko yang harus diambil oleh ibu-ibu yang bekerja. Ya silakan ditaruh aja HP-nya gitu. Setahu saya dulu pada saat ngajar, teman-teman saya pun itu sangat susah untuk pegang HP ya. Mereka cerita, maksudnya kalau sudah pulang sekolah ya gitu, nggak terlalu merespon kalau ada WA ataupun apalah itu tadi. Tadi sudah masuk ya, jadi sampai kita tadi ngomongin jadwal ya, mulai dari bangun tidur, masak yang ringan, kemudian ngurusin anak ya, walaupun mungkin anak Anda sudah ngurus anak sudah, mulai dari sampai all shop sudah, mau tidur lagi, nyuci, nyapu. Saya harap jenengan bisa mengontrol emosi ketika semua rencana Anda sudah berjalan dengan lancar. Ya memang inti dari pengendalian emosi adalah pengendalian dari manajemen waktu atau pengendalian diri sendiri. Anda harus bisa mengendalikan diri sendiri sebelum mengendalikan keadaan di luar itu gitu. Ya karena kita kan tahu ya yang namanya rutinitas. Oh, rutinitas saya adalah bla 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 bla. Itu silakan ditulis, kemudian diminimalisir, mana yang bisa diminimalisir dan dimaksimalkan untuk orang-orang tercinta kita. Jangan sampai kegiatan yang namanya membereskan rumah, yang namanya pekerjaan itu sampai habis di sana, sehingga anak ini loh, walaupun kita di rumah tapi kok kayak nggak ketemu sih sama ibu. Padahal ibunya ini ada di rumah tapi sibuk dengan mencuci piring, dengan mencuci baju, dengan menjemur, dengan beres-beresnya dan lain sebagainya. Ini kan sangat nyesek gitu ya, sangat nyesek banget. Kemudian kayak sudah selesai ya bahasan kita, karena sudah dari mau tidur lagi. Tadi saya mau membahas tentang masakan ya, masakan. Nah ini teman-teman, untuk meminimalisir masakan, saya tadi kan sudah bilang ya. Nah itu caranya adalah dengan menulis semua menu yang Anda bisa masak itu dalam sebuah kertas, kemudian silahkan dijadwal hari ini. Kemudian kalau memang jenengan senang bikin food prep gitu ya, yang jenengan bikin food prep itu untuk 3 hari sekali. Ini fungsinya untuk meminimalisir belanja ya. Jadi waktu belanja yang capek tadi itu bisa entah untuk membersamai si kecil atau dan lain sebagainya. Kalau untuk nilai gizinya disesuaikan, silahkan banyak-banyak membaca. Dari situ insya Allah Anda juga akan lebih bisa memanage keuangan, karena tahu gitu ya, ketika sudah mempunyai jadwal masakan Anda bisa mengontrol keuangan juga. Misalkan hari ini Anda masak kepiting, biar nggak terlalu menghabiskan biaya, mungkin di hari esoknya Anda bisa nih masak yang ringan, misalkan telur atau ayam kayak gitu. Biar kita itu keuangan stabil, distabilkan biar nggak terlalu boros ataupun terlalu banyak yang dibuang gitu. Dari sini ada yang ditanyakan, mungkin kalau nggak ada bisa kita akhiri pertemuan di hari ini ya. Saya tunggu sebentar. Ini ada adik saya, Adik Sandra, Adik Dewi, Mas Abian, ada teman saya Rima. Halo Rima, ada Mbak. Enggak.
Sudah nggak ada ya yang ditanyakan? Kalau memang nggak ada, besok kita akan bertemu lagi. Insya Allah di waktu yang sama, yaitu dengan bahasan, tunggu saya lihat jadwalnya ya, dengan bahasan manajemen waktu untuk anak. Ya, besok kita mulai ini bagaimana cara biar anak mungkin yang nggak bisa tidur siang atau yang biasanya rewel di jam-jam tertentu, biar mereka punya manajemen waktu juga. Seperti ibunya yang cantik, baik hati, ramah, rajin menabung juga. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.